Ammar bin Yasir merupakan sahabat As-Sabiqunal Awalin, kelompok sahabat yang terdahulu memeluk Islam. Tidak tanggung-tanggung, setelah memeluk Islam, ia berhasil mengajak ibu dan ayahnya memperoleh hidayah yang sama. Ayahnya, Yasir bin Amir adalah perantau dari Yaman yang bersahabat dengan Abu Hujaifah bin Mughirah, dan dinikahkan dengan sahayanya, Sumayyah bin Hayat. Karena mereka ini, Ammar dan kedua orang tuanya, termasuk keluarga miskin, kaum Quraisy menjadikan mereka sebagai sasaran penyiksaan karena pilihan mereka memeluk Islam. Bani Makhzum, tempat mereka berlindung selama ini, sangat marah ketika mengetahui mereka telah murtad dari agama nenek moyangnya. Penyiksaan demi penyiksaan dilakukan tanpa kasihan kepada keluarga ini, tetapi semua itu tidak menambahkan kecuali keimanan dan keyakinan kepada agama barunya, Islam. Dibiarkan diterik matahari padang pasir, didera, disulut dengan api menyala, dan berbagai tindakan mengerikan di luar peri kemanusiaan diberlakukan kepada mereka untuk mengembalikan kepada agama jahiliyahnya, tetapi sia-sia saja. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi mereka bertiga yang sedang disiksa. Beliau mengagumi ketabahan dan kerelaan mereka menerima penderitaan ini demi untuk mempertahankan keislamannya. Ketika Ammar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, siksaan yang kami terima telah sampai pada puncaknya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk menenteramkan jiwanya, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Ketika Abu Jahal ikut melakukan penyiksaan, ia begitu jengkel dan putus asa terhadap Sumayyah. Seorang budak wanita yang hina, dalam pandangan Abu Jahal dan masyarakat Quraisy saat itu, seperti dirinya, berdiri tegar seakan menantang kesombongan tokoh besar Quraisy tersebut. Karena tidak tertahankan lagi kejengkelannya, Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk Sumayyah dari selangkangan hingga tembus ke punggungnya. Jadilah ia syahid pertama dalam Islam. Tidak berapa lama, ayahnya, Yasir bin Amir, juga meninggal dalam penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Kematian orang tuanya akibat siksaan tersebut tidak menyebabkan ia berubah pikiran, bahkan makin meneguhkan pendiriannya. Siksaan pun makin ditingkatkan, dibakar dengan besi panas, disalib, ditenggelamkan dalam air hingga ia sesak nafas, dan lain-lainnya. Suatu ketika Ammar dibakar dengan api yang membara. Kebetulan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengunjunginya. Beliau memegang kepala Ammar dan berkata, "Hai api, jadilah kamu sejuk dan selamatkanlah Ammar, sebagaimana dulu kamu menjadi sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim." Seketika itu Ammar tidak lagi merasakan panasnya api yang menerpa tubuhnya, maka makin kokoh dan tegar saja jiwanya dalam keimanan dan keislaman, walau azab dan siksaan kaum Quraisy makin ditingkatkan. Suatu ketika Ammar disiksa sedemikian rupa sehingga hampir tak sadarkan diri. Dalam keadaan seperti itu ada yang menuntun ucapannya untuk memuja-muja berhala kaum Quraisy, dan tanpa disadarinya ia mengikuti ucapan-ucapan tersebut. Saat ia menyadari semuanya itu, ia menangis sejadi-jadinya, seolah-olah dunia kiamat baginya, dan siksaan demi siksaan pun tak lagi terasa berat baginya. Jauh lebih berat kedukaan dan ketakutannya karena telah mengucapkan kata-kata yang bisa mencabut imannya, menyengsarakan kehidupannya di akhirat kelak. Dalam puncak kesedihan yang serasa tidak tertahankan, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang telah mendengar berita tentang apa yang diucapkan oleh Ammar, dan atas peristiwa tersebut, turunlah surah An-Nahl ayat 106. Beliau datang sendiri menemui Ammar. Dengan penuh santun dan kasih beliau menghibur dan menenangkannya sambil menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Beliau berkata kepada Ammar, "Orang-orang kafir menyiksa dan menenggelamkanmu, sehingga engkau mengatakan begini dan begini." "Benar, ya Rasulullah," kata Ammar sambil meratap penuh kesedihan. "Tidak mengapa, jika mereka memaksamu, katakanlah seperti itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat yang artinya, kecuali orang-orang yang dipaksa, sedang hatinya tetap teguh dalam keimanan." Hati Ammar menjadi tentram dengan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Pada akhirnya, sebagaimana kebanyakan budak-budak lain yang disiksa tuannya karena pilihannya memeluk Islam, Abu Bakar membeli Ammar dari kabilah Bani Makhzum dan memerdekakannya. Begitu tegar dan kokohnya Ammar mempertahankan imannya, walau cobaan dan siksaan terus dialaminya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepadanya. Beliau bersabda tentang dirinya, "Diri Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke tulang sumsumnya." Pernah terjadi selisih faham antara Ammar dan Khalid bin Walid.
pahlawan Islam yang digelari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pedang Allah. Maka beliau bersabda, siapa yang memusuhi Ammar, dia akan dimusuhi Allah, dan siapa yang membenci Ammar, maka dia akan dibenci Allah. Untunglah Khalid bin Walid, seorang yang cerdas dan berjiwa besar, mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, segera ia menemui Ammar dan meminta maaf atas kehilafannya. Kedudukannya di masa lalu sebagai salah satu pemuka kabilahnya dan Ammar hanya sebagai budak, tidak menghalanginya untuk merendahkan diri dan meminta maaf. Semua itu ringan dilakukannya karena Khalid lebih menghendaki keridaan Allah daripada sekedar mempertahankan egonya dan prestisnya di masa lalu. Dan Ammar pun dengan senang hati memaafkannya. Pernah juga terjadi salah seorang sahabat menghujat Ammar, karena ia bekerja atau kerja bakti ketika membangun masjid Nabi sambil mendendangkan syair, sehingga terjadi perselisihan. Mendengar berita tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka ke dalam surga, sedang mereka mengajaknya ke dalam neraka. Sungguh, Ammar adalah biji mataku sendiri. Tentulah bukan maksud dan keinginan Ammar untuk memperoleh pujian-pujian tersebut. Bahkan sesungguhnya ia adalah seorang yang pendiam, tidak banyak bicara, kontras sekali dengan penampilan fisiknya yang tinggi besar, berdada bidang dan bermata biru. Ia justru lebih sering menyembunyikan diri dan tidak ingin menonjolkan dirinya sendiri. Ia telah merasakan bagaimana beratnya mempertahankan iman. Karena itu ia ingin mengisi waktu-waktunya dengan ibadah demi ibadah. Karena itu pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pula bersabda tentang dirinya, contoh dan ikutilah setelah kematianku nanti, Abu Bakar dan Umar, dan ambillah pula hidayah yang dipakai Ammar untuk jadi bimbingan. Ammar tidak pernah absen menerjuni perjuangan dan jihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga perjuangan dengan beberapa khalifah sesudah beliau wafat. Dalam perang Yamamah, pertempuran melawan pasukan Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab, ketika kaum muslimin porak-poranda dan ada yang melarikan diri, Ammar berdiri di atas sebuah batu dan berseru keras, wahai kaum muslimin, apakah kalian ingin lari dari jannah? Aku adalah Ammar bin Yasir. Apakah kalian melarikan diri dari jannah? Marilah bersamaku. Saat itu kondisi Ammar sendiri juga terluka, bahkan telinganya hampir putus dan tergantung terkena sabetan pedang musuh. Mendengar seruan Ammar tersebut, mereka berkumpul kembali untuk menyusun kekuatan dan bersama Ammar mereka kembali menahan gempuran pasukan musuh. Pada masa Khalifah Umar, Ammar diangkat sebagai amir di Kufah dan wazirnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jabatan tersebut tidaklah menambah kecuali zuhud, kesalehan dan juga kerendahan hatinya. Ia tak segan membeli sayur di pasar kemudian memanggulnya sendiri. Dan sebagaimana yang dilakukan Salman Al-Farisi, setelah menerima gajinya sebagai amir, ia membagi-bagikan semuanya kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Untuk menunjang kebutuhan hidupnya, ia menjalin, membuat bakul dan keranjang dari daun kurma dan menjualnya ke pasar. Sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut Umar sebagai kunci, gembok, fitnah, mulai terjadi fitnah dan perselisihan di antara umat Islam. Dalam keadaan seperti ini, para sahabat selalu mengamati Ammar bin Yasir. Hal ini berawal dari sebuah peristiwa di masa awal hijrah ke Madinah, ketika sedang membangun Masjid Nabawi. Saat itu, sisi dinding di mana Ammar dan beberapa sahabat lainnya sedang bekerja tiba-tiba runtuh dan menimpa Ammar. Pada saat yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengamati Ammar. Kemudian beliau bersabda, aduhai Ibnu Sumayyah, ia dibunuh oleh golongan pendurhaka. Para sahabat yang mendengar sabda beliau itu menyangka beliau sedang meratapi kematian Ammar karena tertimbun dinding yang runtuh. Karena itu mereka menjadi ribut dan panik atas musibah yang dialami Ammar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanggap reaksi para sahabat tersebut, sekali lagi bersabda untuk menenangkan mereka, tidak apa-apa, Ammar tidak apa-apa, hanya saja, nantinya ia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka. Jelas dan lugas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut Ammar dibunuh kaum kafirin, musyrikin atau musuh Allah, tetapi beliau menyebutnya kaum atau golongan pendurhaka, fi'atul bahagia, masih kaum muslimin, tetapi mereka yang durhaka dan menyalahi ajaran Islam, seperti halnya anak yang durhaka kepada orang tuanya, ia tidak menjadi kafir, tetapi berdosa besar dan terancam laknat Allah, kecuali jika Allah mengampuninya. Fitnah makin memuncak ketika Khalifah Utsman terbunuh.
para sahabat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup dan mayoritas umat Islam lainnya membayat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Tetapi Muawiyah dan masyarakat Syam pada umumnya menolak untuk membayat Ali. Bahkan ia yang sebelumnya hanya gubernur yang membawahi wilayah Syam, mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah menggantikan Khalifah Utsman, yang memang masih kerabat dekatnya. Dengan dalih menuntut balas kematian Utsman bin Affan, Muawiyah menggalang dukungan untuk mengukuhkan jabatannya tersebut. Dalam situasi konflik seperti ini, beberapa sahabat sempat mendukung Muawiyah, sebagian besar lainnya mendukung Ali bin Abi Thalib, dan ada juga sekelompok kecil sahabat yang abstain, tidak memihak keduanya, dan tidak ingin terjatuh pada perselisihan tersebut. Ketika berbagai upaya damai yang dilakukan Ali bin Thalib gagal, tidak terelakkan lagi terjadinya bentrok senjata, yang terkenal dengan nama Perang Siffin. Dan Ammar bin Yasir, dengan segala ijtihad dan pengenalannya akan kebenaran, memilih untuk berdiri di pihak Ali bin Abi Thalib. Dengan pilihannya tersebut, para sahabat yang mendukung Ali bin Abi Thalib merasa tenang tentram, karena mereka meyakini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bersama Ammar bin Yasir, mereka berada pada pilihan yang benar. Sementara sahabat yang berdiri di pihak Muawiyah merasa was-was dan penuh keraguan. Setelah berperang beberapa lama dalam Perang Siffin, ia menemui Ali bin Abi Thalib dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, pada hari ini, dan itukah?" Yang dimaksud oleh Ammar adalah tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aduhai Ibnu Sumayyah, ia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka." Menanggapi pertanyaan tersebut, Ali dengan bijak berkata, "Tinggalkanlah urusan tersebut." Tetapi Ammar mengulang pernyataannya, dan Ali memberi jawaban yang sama pula sampai 3 kali. Kemudian Ali memberi minuman susu kepada Ammar, susu kental yang dicampur sedikit air. Setelah minum susu tersebut ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadaku bahwa seperti inilah minuman terakhir yang aku minum di dunia." Ali jadi terkejut. Ia tidak tahu menahu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang minuman terakhir Ammar, dan tidak juga menjadi rahasia umum, seperti tentang siapa pembunuh Ammar. Mungkin itu menjadi rahasia pribadi Ammar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata, dan jalannya takdir Allah memang tidak bisa dihalangi lagi jika telah tiba waktunya. Setelah itu Ammar terjun kembali dalam pertempuran. Di tengah pertempuran tersebut, Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf sempat mendengar seruan Ammar, "Sesungguhnya aku telah bertemu dengan Al-Jabbar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku telah dinikahkan dengan bidadari. Pada hari ini aku akan bertemu dengan kekasihku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Beliau telah berjanji kepadaku, bahwa akhir bekalku di dunia ini adalah susu kental yang dicampur dengan sedikit air." Memang, setelah itu Ammar tidak minum atau makan apapun lagi dan ia terjun ke medan pertempuran. Saat itu Ammar berjuang bersebelahan dengan Hashim bin Utbah yang membawa bendera, dan akhirnya mereka menemui syahidnya bersama.